Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi aqwala bi khairin kitabil munzil. Alladzi afdalana bi khairin nabil mursal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dahu qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat AMM Kabupaten Sleman dirahmati Allah, dari NA, PM, MM, semua ada. Malam ini kita bersyukur kepada Allah dalam kajian perdana. Mudah-mudahan nanti bisa kita rutinkan kajiannya. Kita berdoa kepada Allah semoga dakwah kita ke depan semakin, kita yakin bahwa tantangan ke depan itu semakin berat tentu saja. Tapi kalau tidak ada tantangan kita juga nggak semangat berdakwah gitu. Makanya dalam hidup ini kan warna-warni, ada kafir, ada munafik. Kita sebenarnya untuk menunjuk semangat kita untuk berdakwah. Kalau semua orang yang baik mungkin nggak seru juga ya. Dengan Tuhan juga. Salawat salam tidak selalu kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua warisan berharga Al-Quran dan Sunnah yang menjadi masdar pedoman kita dalam melangkah kehidupan dunia demi kebahagiaan hidup kita nanti di akhirat. Yang mengamalkan Islam mengikuti Rasulullah itu otomatis ngambil Islamnya harus dari sahabat ya. Setelah Rasulullah meninggal, kita ngambilnya dari sahabat Rasulullah. Jadi kalau ada ormas yang membenci sahabat Rasulullah, berarti dia nggak ngambil Islam dari Rasulullah sebenarnya. Seperti Syiah kan dia benci sahabat tuh, sahabat dikafirkan tuh. Akhirnya apa? Ya, dia nggak ngambil Islam dari sahabat, ya dari Yahudi akhirnya. Karena kalau agamanya beda sama kita wajar, karena sumbernya berbeda. Sumber kita adalah Quran dan Sunnah. Kamu sekalian semua dirahmati Allah. Kita mungkin sudah tahu bahwa Muhammadiyah ini dilahirkan dalam rangka sebelumnya gerakan dakwah ya. Amat dakwah, kalau kita lihat dalam film Sang Pencerah ini, sebenarnya ada satu spell yang dihilangkan oleh Hanung Bramantio. Sebenarnya itu adalah dialog antara Kedahlan dengan seorang anak kecil. Karena waktu itu ngaji di Kauman, kalau nggak salah Pak Bin motor itu dihilangkan, kalau Hanum motor dimasukkan gitu. Pertanyaan anak kecil kepada dia dalam pada saat itu, ya, seandainya dia meninggal, terus siapa yang ngajarin kami ngaji gitu. Disitulah beliau berpikir tentang regenerasi. Nah seperti itu kan dihilangkan sama Pak Bin, karena Pak Bin mungkin nggak mau. Rupanya sama dia gara-gara usul anak kecil gitu ya, itu mungkin nggak mau. Tapi kalau kata Hanum, ini justru yang meningkatkan nilai gitu. Tapi akhirnya disepakati tidak dimunculkan. Intinya apa? Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Kita tidak boleh membawa politik. Kalau mau politik membawa di luar, tapi karena di bawah Muhammadiyah. Sebab kita adalah gerakan dakwah. Kuncinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah kita lihat pertama dari definisi dakwah dulu. Supaya kita tidak salah dalam melangkah. Dakwah berasal dari kata-kata da'ah, ya doa, ya, menyeru. Coba kita lihat secara etimologi saja, tidak ada unsur paksaan di sini ya. Seruan, panggilan, ajakan, undangan, permintaan, semuanya adalah secara etimologi secara bahasa tidak ada mengandung unsur paksaan. Jadi dakwah itu mengajak. Ayo, sudah dakwah. Ayo kaji, sudah dakwah. Kalau ada dalam gerakan Islam yang memaksa, ya, apalagi sampai mengkafirkan orang tidak mau ikut, itu sudah sesat. Ya, Gapata salah satunya. Kalau nggak mau bergabung dengan Gapata, kafir. Suami Anda kafir, makanya tinggalkanlah suami Anda. Gitu. Gerakan-gerakan sesat biasanya gampang mengkafirkan orang. Ya, termasuk Ahmadiyah, LDI itu gampang. Kita tidak nggak kafir ya, nggak najis itu ya. Kalau tidak bergabung, termasuk ISIS ya. ISIS kalau nggak bergabung kafir.
Kalau kita kan nggak mau masuk silakan, nggak juga nggak apa-apa. Islam begitu ya, sederhana sebenarnya dakwah itu. Secara epistemologi, makna dakwah adalah mengajak, menyuruh manusia. Jadi nanti objek dakwah kita adalah manusia ya, kita tidak bersentuhan dengan dunia jin. Coba harus tahu nih, jangan sampai nanti kita dakwah ke Merapi itu. Ada pengajian jin. Menyuruh dan mengajak manusia, objek dakwah kita manusia, untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbulah dan Muhammad SAW. Jadi tujuan kita sederhana, kita jelaskan kepada orang Islam yang kita sebarkan adalah sesuai dengan Quran, pemahaman dengan Quran dan Sunnah. Itu saja. Berarti kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu kita tolak. Inilah inspirasi daripada Kedalam melahirkan Muhammadiyah, karena sudah banyaknya pada saat itu amalan-amalan yang sudah sesuai dengan yang keluar dari Quran dan Sunnah. Sebab orang kita biasanya beragama itu memang karena kurang baca atau kurang ngaji juga nggak jelas ngaji apa gitu ya. Akhirnya beragama itu turun-temurun. Apa yang diamalkan sama nenek moyangnya itu diamalkan, nggak tahu dalil. Kalau kita tanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, gitu, jawabnya pasti nenek moyang. Persis kayak iklan biskuit Roma itu. Kenapa begini? Sudah tradisi. Iklan roti sudah tradisi. Padahal yang tradisi itu salah sebenarnya gitu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ma'alfaina alaihi aba'una. Begitulah bapak-bapak kami dulu melakukan. Nah, kalau kita sekarang kita giring, cocok kan dengan Quran dan Sunnah? Coba itu kan sumber ajaran Islam ditinggalkan oleh Rasulullah. Bukan ma'alfaina alaihi aba'una. Begitulah nenek moyang kami, begitulah guru-guru kami, nggak boleh. Ya. Taklid dilarang dalam Islam. Kita hanya boleh beragama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah mencontohkan dalam konteks ibadah, jangan dilakukan. Coba Rasulullah itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, hari ini sudah sempurna agamamu. Jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Allah sendiri yang sudah memberikan nilai aplaus kepada Rasulullah. Agamamu sudah sempurna ya Rasulullah. Nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Contohnya Rasulullah, Islam sudah sempurna. Kita tidak butuh kepada budaya-budaya lain. Apalagi budaya itu menjauhkan kita dari Islam. Ini sebentar lagi ada teror baru lagi ya. Kemarin kan teror Paris 14 Januari. 14 Januari teror Tamrin ya. Desember Paris, 14 Februari teror Jomblo. Valentine Day. Teror pada Jomblo. Nggak tahu kok tanggal 14 terus ya. Nah itu kan salah satu cara orang-orang musuh Islam untuk menjauhkan kita dari agama. Kita disuruh mengucapkan kasih sayang, cinta kasih kepada yang belum halal. Padahal Islam nggak perlu 14 Februari, yauman wa yauman, tiap hari kita disuruh berrahmatan kepada orang-orang yang memang sudah halal. Istri, kalau ayah ini udah nikah juga ya, sudah ada nikah ya, sudah. Kepada siapa kita berkasih sayang? Kepada istri, dilimpahkan kepada istri itu kasih sayang sehabis-habisnya. Jangan kepada orang lain. Rasulullah waktu Isra Mi'raj pernah diajak Jibril ke neraka. Beliau melihat seorang laki-laki di neraka itu. Ketika diberi makanan enak, itu ditolak. Misalnya diberi makanan rendang padang, moh gitu. Dikasih soto kudus, moh gitu. Tapi ketika dikasih makanan tidak enak, malah dimakan gitu. Misalnya bakso helm bekas gitu, senang. Soto Jepit Rambut, makan gitu. Kenapa makanan enak ditolak, makanan tidak enak dimakan gitu? Rasulullah nanya sama Jibril, itu umatku yang mana? Lo dosanya apa dulu di dunia? Ya itu dosanya. Dia lebih suka yang
istrinya halal, tempat dia kasih sayang, mencintai, malah dia mencintai orang lain gitu. Ya, bahkan dalam sebuah tautan mengambil dari sebuah hadis, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kata Rasulullah, siapa yang menolong saudaranya sampai urusannya kelar, sampai urusannya selesai, itu pahalanya lebih utama daripada yang iktikaf, kalau tidak salah disebutkan 2 tahun ya. Jadi misalnya teman kita kehilangan SIM atau KTM gitu ya, lalu kita bantu mengurusnya mulai dari surat keterangan hilang sampai segala macamnya, ke fakultas, dekan segala macam, sampai dia dapat KTM baru. Kita temenin itu lebih bagus daripada iktikaf gitu. Itu baru orang lain lah ya, apalagi istri sendiri gitu. Makanya teman mengambil hukum mafhum mukhalafah, mafhum hadis. Siapa yang membuat istrinya jalan-jalan gitu, di Hartono Mall misalnya gitu ya, atau di Amplas sampai selesai, sampai Amplasnya tutup, itu sama pahalanya lebih katanya daripada iktikaf 2 tahun itu. Intinya apa yang kita katakan di sini? Untuk menolak Valentine Day itu adalah budaya barat yang mengadakan seks bebas. Ya nanti Valentine Day kita disuruh berkasihkan bulan halal, padahal ada yang halal di rumah. Ibu kita tunjukkan kasih sayangnya. Ya, kalau selama ini jarang jenguk mertua, sesekali jenguk ya. Gimana Bu, sehat? Warisan sudah dibagi belum? Ya sekolah mertua, yang jarang ya. Saya kan sebulan sekali gitu. Itulah namanya karomah kasih sayang dalam Islam. Nah ini ya cara-cara. Tadi kita pengajian di Kamis pagi di tempat Ustaz Inahan beliau ke Curug. Saya ulas bahwa dalam konsili 1835 kalau tidak salah, konsili itu rapat-rapatnya Kristiani. Mereka mengatakan bahwa kita tidak usah mengeluarkan umat Islam dari agamanya, tapi cukup kita jauhkan dari agamanya. Ini memang mereka sudah dapat begitu ya, tidak mengeluarkan kita. Semua sulit mengeluarkan Islam dari Islam, sulit. Walaupun dia nggak sholat nggak puasa, tapi kalau nenek moyangnya Islam dia Islam. Kalau diganggu dia marah. Tapi cukup kita jauhkan dari agamanya. Ya cara-caranya begini. Ya, dikenalkan budaya-budaya. Makanya kita urut satu-satu ya, mudah-mudahan kita tidak terlalu berlebihan. Saya tuh memikirkan masalah pendidikan itu macam-macam, maksudnya begini. Kenapa sekarang kurang banyak dai-dai itu yang benar-benar tulus dan ikhlas berdakwah kepada Allah? Karena memang apa ya? Saya takut salah ngomong seperti ini. Bagian dari perjuangan pendidikan sebenarnya di Muhammadiyah. Menjauh tentang pendidikan saja. Kenapa dulu ulama-ulama besar itu bisa besar? Karena ada memang kekuatan yang menurut belakang itu spiritual power itu dari Allah. Mereka dulu belajar itu di masjid. Ya, mereka dulu belajar di masjid. Setelah muncul era modernitas itu, era modern itu, sekarang belajar tidak di masjid lagi, sudah dikenal di universitas. Padahal kalau di masjid tidak, ulama dulu itu pasti belajar di masjid. Di Al-Azhar tahun 45 terakhir kuliah yang ada di masjid. Madrasah Salafiyah dulu juga terakhir di Masjid Haram. Syekh Al-Maliki yang almarhum kemarin. Beliau tokohnya yang terakhir sekali madrasah Salafiyah beraliran Sunni yang ada di Masjidil Haram. Akhirnya apa? Kita dikenalkan dengan universitas, dikenalkan dengan fakultas. Akhirnya kuliah nggak lagi di masjid. Makanya kalau bisa nanti pengajian-pengajian kita, saya ingin sekali kembalikan ke masjid itu. Gimana caranya saya nggak tahu. Saya pengajian-pengajian rutin tafsir di beberapa tempat di Jogja. Saya selalu di masjid, saya nggak mau di rumah. Sebab masjid itu berkah Allah turun, malaikat hadir di situ. Itu akan memberikan kekuatan kita sebenarnya. Kembali ke masjid itu penting. Bahkan ketika saya ngobrol dengan Ustaz Jazil tentang para pejuang-pejuang dakwah dari Padang, Agus Salim, apa segala macam. Kenapa itu hilang sekarang? Karena kata Ustaz Jazil,
sudah hilang kebiasaan orang dulu di masjid. Dulu orang Padang itu kan merawat di surau gitu. Tidurnya di masjid, kalau sudah balik tidurnya di masjid. Aib tidur di rumah. Kebetulan rumahnya tidak kecil gitu ya. Tidurnya di masjid gitu. Nah sekarang sudah tidak ada lagi budaya lalu di surau, di itikaf sudah tidak ada lagi. Akhirnya kekuatan-kekuatan itu hilang. Nah sekularisme mungkin muncul di sini ya. Bahwa kita dalam apa? Menghilangkan kekuatan Allah dalam segala hal. Ya, sekularisme muncul di sini. Oh saya berhasil itu karena kepintaran saya, karena kerajinan saya. Kita menghilangkan Allah dalam kehidupan. Tujuan mereka sebenarnya itu. Maka muncullah sekarang gerakan 6 Neotes Movement. Ya. Sebuah gerakan Yahudi yang sudah lama hilang sekarang muncul lagi. Dan mereka muncul dengan wajah baru. Bisa bentuk dengan hipnoterapi, the power of mind, kekuatan otak. Anda bisa berhasil maksimalkan kekuatan otak Anda. Ini Allah sudah mulai dihilangkan. Hati-hati, ini ATS-nya halus semuanya. Anda tidak usah berdoa. Ya. Anda cukup maksimal dalam bekerja, fokus, Anda sukses. Doa nggak usah. Ini kan sudah mulai ditangkap berapa teman-teman. Nah, ini kan nilai-nilai sekuler sudah masuk ke dalam generasi muda sebenarnya. Dan pelan-pelan kita dikikis terus gitu. Bahkan saya kalau kuliah, mahasiswa itu saya ajak kuliah di masjid. Ya kadang-kadang 5 kelas saya gabung di masjid gitu, penuh masjid itu. Dipikirnya kami akbar, baru kuliah gitu. Tujuan saya apa? Supaya mahasiswa itu biasa ke masjid. Ya. Menurut saya ya, yang pernah saya coba itu di UI ya. Pernah 3 kelas penuh kita gabung di masjid. Ya walaupun kita ditegur nanti sama fakultas ya. Pak kan ada kelas itu. Kenapa di masjid itu? Ya saya juga susah menjelaskannya. Sebenarnya iramanya nggak sama, rombongannya nggak sama. Gitu. Saya tuh ingin mengajarkan mereka supaya biasa ke masjid gitu aja. Kadang-kadang dulu pernah saya lihat fakultas komunikasi gitu. Saya ngajar semester 5. 3 kuliah pertama di kelas, habis itu kita di masjid. Kebetulan cuma nyebrang dikit gitu ya. Habis Jumat kita kuliah setengah 2. Nah sebelum kuliah, salah satu mahasiswa SMS, Pak, masjid lantai berapa gitu? Coba bayangkan sudah semester 5 nggak tahu masjid lantai berapa gitu. Itu kalau di saya cekek banget. Ngapain aja pada kampus gitu? Nggak tahu masjid lantai. Sebetulnya gini itu kan masjid lantai 3 ya. Masih gini kali lantai kan lantai 3. Nggak tahu masjid lantai berapa ya? Oh, semester 5. Semester 1 saya makan ya. Dulu pernah juga ada acara Damai Indonesia tuh, ketika ulang tahun di saya itu isi pesantrenisasi di Rusunawa Putra. Begitu azan, asar kita nggak ikut Damai Indonesia, nggak bisa karena isi pesantrenisasi ya. Kita jalan ke masjid. Azan mahasiswa pada turun, pada tadi penuh acaranya Damai Indonesia ini. Lo kenapa tadi turun? Lo udah selesai pak acaranya? Itu kan azan gitu. Bayangkan ada sekarang mengikuti langkah setan. Coba kenapa? Setan kalau dengan azan kan kabur ya. Kenapa kita ikut-ikutan? Berarti kalau lari sama setan gitu. Setan dengan azan kabur, kita juga kabur. Berarti sama dengan setan gitu. Itulah sekarang ke masjid. Memang membias. Ya kalau kita sholat usaha, kalau kita sholat jawab di masjid. Sebab power peradaban itu munculnya akhirnya dari masjid. Ya, makanya orang-orang yang dilindungi Allah 7 golongan nanti yang dilindungi Allah, salah satunya waladnya ta'ala kepada di masjid. Hatinya selalu berpaut ke masjid. Itu yang bisa merubah dunia. Bukan orang yang tidak pernah ke masjid, orang yang pernah sholat, muka tidak pernah kayak kena air wudhu, rambut gondrong, teriak-teriak di jalan Solo gitu. Apa yang mau kita rubah itu? Bakar-bakar ban gitu. Revolusi dari Hongkong gitu. Kalian ada yang merubah gitu. Masih banyak banget. Iya. Makanya saya bilang jangan sombong. Kan saya bilang jangan darurat. Kalau saya bilang jangan darurat beda ya. Atau kalau saya bilang misalnya di perempatan perang itu beda ya. Nggak ada yang tahu. Nah itulah anak muda kita sekarang jauh sekali dari nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Nggak tahu masuk itu malas banget, ngapain kayaknya nggak betah gitu kayak kalau
begini ya, kalau bisa nanti nggak tahu. Ini masjid di atas sih tadi ya, kita kata juga. Insya Allah. Itu mau Insya sholat. Allah. Tengah ini insya Allah tidak. Jadi, Yang tengah ini insya Allah mau ditutup untuk masjid atas. nah, oh ini mau ditutup Iya. ya? Oh, Rencananya sih. ya. Kabar gembira juga sebenarnya itu di samping PP Cikitiro itu yang utaranya. Itu kan sudah sama Pak Dasar kami sudah diperjuangkan. Tanah, duitnya sudah ada sebenarnya, cuma begininya itu masih maju mundur. Itu rencana kita dari masjid gitu kan. Nah kalau bisa nanti pengajian, tafsir, pengajian hadis, pengajian tajwid apa lagi itu. Tapi kalau bisa kita lakukan di masjid. Beda loh kalau kita ngaji di masjid sama tidak di masjid itu beda. Apa yang nilai yang masuk dan berkah dan pahala itu sangat luar biasa. Jadi mengembalikan anak-anak muda ke masjid itu penting juga bagi kita. Kalau saya berusaha memang dengan mahasiswa, ya caranya itu maksa kuliah di masjid, jadi dia tahu masjid kayak apa. Ini lantai masjid berapa dia nggak tahu. Mungkin masih di kafe baru ini nggak tahu. Nah, dan memang begini misalnya kalau kita membahas masalah cinta ya. Cinta itu kan membuat fokus ya. Cinta itu pasti membuat fokus ya. Misalnya kita cinta sama seorang wanita dulu ya. Senang sama wanita naksir ya. Itu kan lewat depan rumahnya saja itu sudah perasaan kita serem ya. Walaupun dia nggak ada di rumah gitu. Sekarang ngaku cinta sama Allah. Saya ngaku cinta sama Allah. Bagaimana perasaan kita lewat depan rumah Allah? Di depan rumah yang kita cintai itu serem nggak? Apalagi kalau kita naksir sama perempuan, kita lewat depan rumahnya, yang kita suka itu keluar, manggil kita, senang manggil, mas ini mas, ini buang sampah. Kita tidak berbicara sampah. Enggak ceritanya disuruh manggil, mas ini mas mampir ngobrol sama bapak. Itu kan kita senang banget, kita sudah suka lewat depan rumahnya dipanggil senang banget ya. Sekarang kan kalau kita ngaku cinta sama Allah, lewat rumah Allah dipanggil sama Allah. Allah Akbar gitu. Kabur sama setan atau gimana gitu. Ikut kabur sama setan atau gimana gitu. Ya ini salah satu dakwah kita ya. Kita lihat ayat Al-Quran surah An-Nur 1:4, wa takum minkum. Ulama berbeda pendapat tentang minkum ini. Apakah ini ditakwai? Sebagian. Hendaklah sebagian dari kalian. Apakah menerjemahkan sebagian? Tapi ulama tafsir lain seperti Syekh Syarawi mengatakan minkum ini bukan ditakwai tapi ditakkid. Hendaklah kalian sebuah generasi atau sekelompok manusia yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Da'na yang menyeru kepada khair. Khair beda dengan ma'ruf. Khair artinya kebaikan-kebaikan yang memang dimunculkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang muncul dari masyarakat tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu namanya ma'ruf. Bedanya baik dengan ma'ruf. Hendaklah kalian menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dalam Al-Quran. Jadi dakwah kita itu sudah ada materinya, nggak usah susah. Cuma yang perlu kita kembangkan mungkin media dakwah gitu ya. Sekarang mungkin pengajian begini mungkin sudah jarang lah ya. Sekarang media dakwah itu sangat luas sekali. Dengan media sosial kita bisa berdakwah. Ya, grup WA sekarang kan WA itu banyak banget ya, semua orang punya WA kan ya. Itu kan dengan WA, boleh kita punya WA nggak apa-apa. Tapi gunakan itu sebagai amar ma'ruf nahi munkar, sederhana. Apapun yang kita lakukan, asal niatnya amar ma'ruf nahi munkar itu sudah bagian dari dakwah. Kita punya Facebook, lalu kita tulis nilai-nilai kebaikan gitu. Kemarin saya nulis di WA sih untuk teman-teman itu ya. Perkataan seorang ulama, lupa saya kalau nggak salah di daerah Sleman ini. Habiskanlah waktumu untuk agama, sebab kalau tidak waktumu tetap akan habis ini, tapi bukan untuk agama. Dan kau akan menyesal. Habiskanlah duitmu untuk agama, sebab kalau tidak duitmu akan tetap habis ini, tapi bukan untuk agama. Matilah untuk agamamu, sebab kalau tidak kau tetap akan mati, tapi bukan untuk agama. Nah, itu saya tulis di WA, saya bandingkan. Ya tujuannya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Itu kan WA kita gunakan lebih khusus. Bisa dengan Facebook, bisa dengan sebenarnya sinetron itu bisa juga jadi bagian dakwah ya. Asal kontennya itu adalah amar
di dalamnya itu. Dengan lagu kita bisa berdakwah, asal isinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Lawan kita siapa? Amar munkar nahi ma'ruf itu. Orang munafik, orang-orang musyrik yang selalu mengajarkan kita amar munkar itu, ya pada tinde segala macam itu. Nahi ma'ruf, mereka selalu melarang kepada kebaikan. Kalau ada fatwa MUI dicibirkan terus sama orang-orang yang fikul bikin maradun tadi, dibaca surah Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah itu 1 sampai 5, ciri-ciri orang beriman. Ya, ayat 6 sampai ayat 20 itu ciri-ciri orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada syak, ragu, penyakit, marad. Allah menambah keraguan mereka sehingga tambah ragu, mati dalam keraguan. Jadi belajar Islam ragu dulu, kayak filsafat itu ya, ragu dulu. Belajar tambah ragu, maju dalam keraguan. Kalau kita kan dengan iman, belajar bertambah iman gitu. Nah, orang-orang liberal inilah yang selalu amar munkar nahi makruh itu terjadi. Kalau ada fatwa-fatwa MUI itu disediakan, LGBT diam saja gitu. Itu biasanya. Misalnya MUI memfatwakan kata sesat hari ini ya. Ini apa namanya? Dulu ketika Ahmadiyah meninggal 3 orang, yang disalahkan MUI itu. Kenapa disesatkan gitu? Kalau nggak sesat kan nggak dibunuh gitu. Saya tanya, ente tahu nggak yang bunuh itu siapa dulu? Coba cari umat Islam nggak yang bunuh itu sebenarnya? Pernah nggak ustaz-ustaz nyuruh bunuh orang? Bunuh Ahmadiyah nggak ada. Itu juga jam tuh. Disewa dibunuh itu. Makanya aliran sesat itu ada pembiaran negara sebenarnya. Untuk apa? Jadi memanfaatkan suatu saat. Kalau lagi terdesak yang sekarang Indonesia ini mencari hampir 12 perusahaan besar hengkang dari Indonesia ya. Ford, Toshiba yang sudah yakin ya. Ford, Toshiba, Panasonic menyusul Korea 1, Hyundai Singapura. Dan ada 7 perusahaan besar lagi yang hengkang dari Indonesia. Bayangkan berapa jumlah pengangguran yang akan meledak di Indonesia. Ya kita sebagai orang Muhammadiyah juga harus berpikir, ini saudara-saudara kita juga ya, bagaimana kita solusinya seperti itu ya. Ford sudah hengkang duluan, Toshiba hari ini, Panasonic sudah hampir menutup nanti April semuanya, dan menyusul 7 raksasa dunia akan muncul dari Indonesia, akan lari dari Indonesia. Ini kan bagian kita bernegara juga gitu. Kita tidak harus berpikir tentang hal ini, saudara-saudara kita seperti ini. Bagaimana nanti angka kemiskinan, bagaimana nanti angka pengangguran akan menaik, nanti kriminalitas bagian daripada itu. Nah, inilah tujuan kita sebenarnya dalam berdakwah, hanya amar ma'ruf nahi munkar ya. Yad'una ila khairin wa yamuruna bil munkar wa la ya'muru bil munkar. Selanjutnya ud'u ila sabili rabbika surah Al-An'am. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ini cara kita berdakwah ya dalam Islam sudah diberikan nilai. Bil hikmah dengan contoh dulu, wal mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Jadi kita bicara tadi tentang media dakwah ya, banyak sekali kita gunakan media dakwah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau bermujadalah dengan baik. Ya, bermujadalah dengan cara baik supaya kita bisa membawa orang kepada Islam dengan baik. Ini kita jawab dulu. Kita lihat tantangan dakwah Muhammadiyah dulu ya. Ada bagiannya dibagi 2. Faktor-faktor internal. Kita juga melihat ke internalnya dulu ya. Pertama, AUM atau amal usaha Muhammadiyah, pendidikan rumah sakit dan sebagainya belum difungsikan secara efektif sebagai media dakwah Muhammadiyah. Ini sebenarnya kritik kita ke dalam saja ya. Kritik kita ke dalam saja. Mungkin AUM yang maju itu mungkin hanya beberapa daerah-daerah yang plus ya. Seperti Klaten, mungkin di sininya, Solo, Jogja. Tapi kalau kita lihat sedikit agak masuk ke dalam, itu sudah sangat memprihatinkan gitu ya, keadaan amal usaha. Ya kalau pendidikannya maju kan cuma di Jogja gitu. Kita harus seperti itu. Nah, kita harus bisa menunjukkan kepada orang
bahwa pendidikan kita itu berbeda dengan orang lain. Kalau sama saja kita tidak boleh nilai plus. Apa bedanya sekolah negeri? Apa beda sekolah negeri dengan sekolah Muhammadiyah? Negeri pulang jam 1 Pak, Muhammadiyah jam 4 itu doang. Jam 2 jam 4 ngapain? Tidur. Katanya anak sampai disuruh tidur ya? Ya, betul ya? Enggak tahu. Siapa yang tahu? Katanya dari jam 1 jam 2 ke rumah suruh tidur. Nanti jam 2 dibangun lagi. Disangka apa minimum ya lupa ya? Ya kalau cuma bedanya jam itu apa bedanya? Kita harus punya nilai plus ya dalam konteks pendidikan. Termasuk rumah sakit. Ini bagian apa rumah sakit? Kalau PKU kita sama aja dengan Sarjito, ya apa yang beda gitu? Sederhana saja ya, coba masuk ke kamar mandi rumah sakit. Ini bagian dakwah sebenarnya. Kalau rumah sakit mau aja sama ada kamar mandinya, orang masuk tutup hidung, jalan pegangan tembok, udah cerita. Nah, coba masuk JIH ya, walaupun itu rumah sakit Islam juga ya. JIH itu kan luar biasa loh, saya selalu puji. Nggak kayak rumah sakit, kayak hotel. Coba masuk JIH ya. Lobbynya tuh nggak kayak rumah sakit ya, seperti hotel banget. Tidak pernah tercium bau obat loh. Ya nggak beda lah sama Sarjito. Sarjito dari parkir itu udah bawa obat gitu. Kita obat jatuh, apa gitu. Oh, obat gitu. Karena saya dulu anak saya ditabrak di JPH ya. Tidak ada tercium bau obat seperti itu. Masuk kamar mandinya, buka pintu, langsung wangi loh. Gitu. Wah, ini rumah sakit Islam yang begini. Sayangnya apa? Panti api gitu. Jadi memang rumah sakit ini memang seperti panti api itu masih menjadi rujukan utama ya. Coba memang dia punya jual nilai lebih. Dokter itu standby, nggak ada istilahnya dokter itu apa? Nyambi di luar gitu ya. Bisa gitu aja pernah kejadian seorang dokter harus mengoperasi sesar seorang perempuan hamil, dikasihkan sama asistennya gitu. Dokternya malah operasi VIP dilalahnya setelah dijahit yang melahirkan itu batuk gitu. Jahitnya lepas gitu. Ya ini ceritanya agak horor sih. Akhirnya suaminya kan marah. Dokter yang VIP itu udah kerja ke dalam, udah pukulin. Ya kalau di materi nggak ada. Langsung dokternya ditelepon, langsung datang, semua kegiatan dihindarkan. Ini kan bagian daripada misalnya ya dalam tanda kutip dakwah mereka itu. Jadi orang lebih percaya ke sana daripada rumah sakit Islam. Nah kita harus memunculkan ini. Kalau kita mengadakan Baitul Arqam, itu sampai ke parkirnya harus di Baitul Arqam kemudian. Saya paling nggak suka kalau parkiran itu. Pas masuk tuh nggak ada orang tuh. Pas keluar, prit, kan mana sih bocah ini? Jadi keluar, prit, jadi waktu di dalam nggak dibantuin. Pas kita keluar, prit. Jangan sampai begitulah tukang parkir kita yang ada di aum-aum usaha. Efek kita sebagai media, dakwah semua melihat dari situ. Yang keduanya, misalnya ya ini internal ya, masih lemahnya kompetensi para mubalik Muhammadiyah. Dulu kita diskusi panjang gitu ya tentang kenapa sekarang muda-muda sekarang lebih senang ngaji salafi gitu. Ketawa sih. Dulu kan itu diskusi tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu diskusi kita panjang gitu. Memang kita tidak bicara salafi lagi loh ya, nanti lah yang kali kita bahas. Yang jelas mereka punya nilai lebih daripada kita. Apa? Mereka ngajinya pakai kitab, merojinya langsung. Kitabnya apa? Ya kalau mau kita hadis, ya mungkin ajak khatib misalnya gitu. Usul fikih langsung. Tafsir mereka langsung tentang kitab tafsir gitu. Nah kita mungkin ini yang kurang kompetensi kita tuh kurang di sini. Ya, menurut saya ya kalau mau balik Muhammadiyah itu kan kalau kata Pak Muhammad Al-Qadas, dalilnya kan pokoknya. Apa Ustaz? Haram. Dalilnya apa Ustaz? Pokoknya haram. Dalilnya nggak tahu.
Dalilnya apa? Pokoknya haram. Ya, kurang kita menguasai ilmu-ilmu alam, bahasa Arab gitu ya. Merojik kepada kita, apalagi sekarang dengan Maktabah Syamilah yang sudah sampai 14.3 ya. Ribuan buku ada di sana. Tapi kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, gimana kita membaca gitu ya? Dari semua buku ditulis para ulama dulu penuh sekali. Saya mulai dari 23 punya Maktabah Syamilah, 23, 63, 93, sekarang sudah 14.3. Sekarang kadang sudah sampai 23 Maktabah Syamilah. Tinggal ketik aja satu drop buat apa itu. Kalau dulu kan susah juga menggabungkan buku gitu. Nah, kompetensi mobile kita. Yang kedua, Pak Din pernah nelfon ke Metro TV apa dulu deh, bukan Metro TV sekarang. Kenapa Ustaz Muhammadiyah jarang diundang ke TV? Kata yang muncul kepada Pak Din, Pak, Ustaz Muhammadiyah kaku-kaku Pak, gitu, kata orang TV ini. Kaku-kaku gitu. Pak Din menjelaskan mana kaku itu saya juga nggak paham. Kakunya apa sih gitu ya? Apa harus loncat-loncat seperti Nur Maulana? Nah itu gitu loh. Sampai naik atas mimbar itu loh. Nah itu bukan nggak kaku itu, nggak jelas gitu ya. Loncat-loncat guling-guling. Sampai dia naik ke mimbar gitu ya. Loncat duduk di atas mimbar, padahal ada ulama di bawah. Nah itu bukan apa kayak itu dimaksud ya. Jadi kita memang nggak cocok gitu ya. Bukan kita harus juga ya itu yang muncul waktu Pak Din menanyakan seperti itu. Ya bukan kita harus menyesuaikan banget tidak ya. Ya bagi kita nggak urusan. Sekarang kita sudah punya TV, mau apa lagi? Kita sudah punya sendiri kan. Ya saingan kita ya sesama media dakwah juga, TV Rojak TV misalnya gitu. TV-mu, TV-NU sudah banyak sekarang TV ini. Bahkan YouTube TV aja yang di YouTube sekarang kan kita bisa TV sendiri loh ya. Sekarang bisa TV sendiri gratis seperti YouTube juga ya, banyak ya itu seperti YouTube itu kan bikin sendiri aja makanya. Bahkan Ustaz sekarang tuh sudah bisa dia ceramah sendiri, dia syuting sendiri gitu ya, ngaji di depan kolam renang gitu ya, di kolam ikan gitu ya. Kolam ikan gitu, di syuting dimasukkan di YouTube sendiri laku kok. Seperti Ustaz Misbahul Munir ya, namanya saya suruh mundur, dia harus syuting sendiri di dekat jalan, dia syuting pengajian, ya. Dia masukkan YouTube, ya dia terkenal juga kan, lalu di bawah pohon gitu ya, sekarang gampang sekali Tapi maksudnya kompetensi itu adalah penguasaan tahammuliyah terhadap marojik yang memang mengkabar tentang ilmu tersebut gitu. Mungkin ini kita yang baru, tapi kita sudah punya PUTM sebenarnya di Kaliulang, yaitulah penguasaan untuk pekajian nanti. Yang ketiga, belum dilakukannya dakwah dan tabligh di lintas majelis secara maksimal. PP Muhammadiyah pernah janji sama kita dulu, setiap 3 bulan kita ketemu di Cikitiro, seluruh majelis, baru terlaksana 1 kali. Waktu itu kan cuma ketua sekretaris, saya datang dengan sahabat lama waktu itu, seluruh majelis saya. Rencananya 3 bulan sekali, di lintas majelis. Karena kita butuh itu, seperti LPCR itu. Dia kan punya data peta dakwah. Misalnya kita diundang pengajian ke sebuah daerah, misalnya Pekalongan gitu ya. Kita kan butuh peta dakwah Pekalongan itu seperti apa? Itu kan LPCR yang ada. Di sana muslimnya berapa persen? Apalagi di sana Pekalongan itu ada pesantren Al-Hadi, punya Syiah gitu. Kita butuh peta dakwah biar bisa kita mengukur. Nah sampai hari ini yang namanya peta dakwah Muhammadiyah belum pernah terlaksana. Sudah 5 periode utama. Termasuk panitia juga sih dari Modenan juga. Panitia pengadaan peta dakwah kerjasama dengan Bukhari. Sampai hari ini belum pernah kita mengeluarkan peta dakwah. Setelah ada LPCA, ya katanya sih sudah mau dibikin gitu ya. Tapi kita butuh, misalnya di Sleman ini di mana daerah-daerah yang membutuhkan sentuhan kita dalam masalah kristologi gitu ya. Coba umat Islam ini memang dalam sejarah sampai hari ini pun itu selalu menempati daerah-daerah yang memang banyak sumber air. Makanya seperti Fatani di Thailand
Thailand itu. Kenapa Thailand tidak mau melepaskan Fatani? Sebab orang Islam banyak di Fatani. Fatani itu daerah subur, banyak airnya. Sebab umat Islam itu banyak membutuhkan air ya. Untuk wudhu aja berapa liter gitu. Belum mandi junub gitu. Belum mandi air. Agama lain nggak ada gitu gitu lah. Makanya Islam itu selalu di daerah yang subur. Coba lihat masalah pengembangan sahabat dulu ya. Kenapa sahabat itu lebih banyak mengembangkan ke daerah Asia? Kenapa tidak ke Afrika? Sebab Afrika itu ada airnya, dulu susah. Itu mandi junub gimana? Masa sama pasir gitu? Padahal di Afrika itu banyak emas di bawahnya kalau tahu sebenarnya itu. Dan daerah-daerah yang kurang air, umat Islam nggak semangat. Orang Nasrani membaca di situ. Dia membaca peta loh. Umat Islam itu nggak mau daerah-daerah yang kering air. Makanya mereka kristologinya, kristenisasinya jalan terus di daerah-daerah yang sulit air. Cuma umat Islam nggak mau ke sana. Tepus, Wonosari, Kulon Progo. Karena nggak ada air di sana. Umat Islam nggak suka kalau daerah itu nggak banyak air. Kok banyak untuk mandi junub segala macam gitu. Coba mereka sudah memetakan kita ya, memetakan gerakan kita dibaca sama mereka dan digunakan sebagai kristologi. Ini perlu kita dakwah dari kita maksimalkan. Belum memiliki media dakwah yang memadai. Ini dulu ya, terus sekarang sudah punya TV, radio sudah kita punya. Yang kelima, Muhammadiyah dirasakan lamban merespon permasalahan umat Islam ya. Saya nggak tahu apakah Muhammadiyah sudah mengeluarkan tentang Gafaka. Belum ya. Padahal ex-Gafaka itu sudah masuk ke Jogja dengan jumlah yang sangat banyak. Dan orang Gafaka itu sulit disuruh tobat, sulit sekali. Nggak tahu, melekat banget di hatinya amat musafir gitu. Yang orang asli mana mau saya itu? Jawa Tengah kalau misalnya mana mau saya kasih ini? Makassar mana? Sampai hari ini mereka tetap berpegang kepada Gafaka. Dan ini kan membahayakan dakwah kita. Suruh biarin aja di Kalimantan ya, sama orang bukan itu. Soalnya kalau dia ke Jogja, nanti dia menyebarluaskan lagi gitu. Jadi berat juga kita berhadapan dengan mereka gitu. Nanti kalau kita marah melanggar HAM gitu ya. Sekarang karena nilai-nilai sekuler sudah masuk gitu ya, umat Islam itu dipojokin terus gitu. Jadi kalau kita sekarang hukum orang pakai Allah Akbar, beda nggak pakai Allah Akbar sesuai Allahu Akbar tepat melanggar HAM. Tapi nggak pakai Allah Akbar nggak apa-apa ya. Ribut di medan itu ya antara pemuda Pancasila dengan apa di medan itu. Tewas satu orang. Biasa aja kok, karena bunuhnya nggak pakai Allah Akbar. Coba dia teriak Allah Akbar pakai sholat. Allahu Akbar tepat udah. Seluruh TV udah biarin radikal. Islam radikal. Ya itulah tantangan dakwah kita yang eksternal ya, karena kita juga. Jadi kita nggak tahu ya, tahun baru Hijriah tidak terasa aromanya itu sebulan sebelum hari hanya. Bahkan coba lewat nanti di PP Muhammadiyah satu minggu sebelum tahun baru Hijriah. Itu karena tidak ada istilahnya apa ya, semacam perayaan, sambutan gitu ya. Sedangkan tahun baru Imlek itu ya, kan Senin depan ya, udah sebulan yang lalu mereka sudah mulai dengan lampion-lampionnya gitu ya. Sudah mulai, padahal ini negara Indonesia bukan KRC ya. Tapi begitu mereka bisa seperti itu Pak. Respon tentang apa, Myanmar dulu, lambat juga ditambah responnya. Kenapa mereka nggak cepat itu? Ya, pakai rapat dulu gitu. Jadi kadang-kadang umat kebingungan di bawah itu. Ini gimana nih? Apa sudah ada fatwa apa belum tentang Gafaka? Kaji sudah keluar apa belum? Tentang Syiah sudah keluar apa belum? Macam. Nah kalau kita lambat begitu ya nanti masyarakat di bawah ya lebih mencari ormas-ormas yang cepat gitu. Apalagi anak muda itu kan sebenarnya cepat-cepat ya. Sedangkan eksternal tetap masih begini tantangan kita. Pertama kristenisasi yang masih subur di daerah-daerah yang kurang air tadi ya. Karena
umat Islam jalan ke sana. Bahkan pernah dua anak laki ke rumah membawa video. Jadi ada di Wonosari itu yang jalannya tidak bisa dimasukin sama mobil sama motor, orang buru-buru. Jalan kira-kira 3 jam atau dari mana Wonosari. Kita aja belum sampai sono. Orang Kristen aja sampai sono gitu. Cepat tidak gitu. Tak pakai apa yang sono nggak ketahuan. Yang jelas mereka sudah sampai dari atas. Kuatnya mereka dalam misi mereka itu sangat luar biasa. Kalau di kota mungkin mereka agak kesulitan, tapi kalau di daerah-daerah terpencil, wah mereka sangat bantu. Apalagi daerah yang jauh, airnya jarang, wah itu umat Islam malas di sini. Di sini mereka mengenal. Masih kita banyak di daerah-daerah Magelang itu ya, Tukun, Salam itu ya. Kita pernah ke Wonocatur mengantarkan bantuan dari jemaah kita dulu. Itu mereka sudah diapit oleh daerah Kristen itu. Mereka di tengah-tengah. Jadi anak-anak itu tinggal berapa orang, jadi 21 orang ikut TPA itu. Itulah kita berikan mainan, makanan, baju-baju, kita dari jemaah-jemaah kita. Kita kirim ke sana. Mereka sudah dikumpul di tengah-tengah. Jadi itu sudah Nasrani semua. Untunglah TV One cepat bergerak pada saat itu. Karena sudah ada pesantren TV One di sana. Kita sudah bikin pesantren di sana. Nah, dengan berhubungannya, baru agak kelihatan lah gitu. Gerakan kita sebelumnya tidak ada sama sekali. Yang kedua radikalisme. Radikalisme adalah orang timur, orang barat yang mempelajari timur. Sedangkan orang timur mempelajari barat namanya oksidentalis seperti itu. Melahirkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme sampai hari ini. Kencang sekali mereka menawarnya dengan berbagai macam cara. Bahkan LGBT pun ya, menggunakan orang-orang ini untuk mereka eksis di masyarakat. Lesbian, gay, biseksual, transgender itu dengan arus sekularisme, liberalisme itu juga habis-habisan. Alasannya HAM. Bahkan mereka munculkan teori-teori ini. Perempuan lesbi itu, pernah nggak agama menyuruh kami kata perempuan lesbi itu? Kami harus mendapatkan kepuasan seksual dari laki-laki. Ada nggak dalilnya gitu? Sebenarnya ada ya, jadi nggak baca itu. Ada nggak dalilnya? Kami harus mendapatkan kepuasan seksual dari laki-laki. Kalau kami mendapatkannya sesama perempuan, kenapa dilarang gitu? Kalau kami mendapatkannya dari hewan, kenapa dilarang gitu? Satu itu mereka berpikir dengan center humanity itu, bahwa yang menjadi pusat itu adalah manusia. Jadi Tuhan dipaksa mengikuti manusia itu. Kalau sudah homoseksual dan lesbian, agama harus, kalau mau orang semuanya begitu, ya harus begitu dong. Agama tak boleh lagi menentang. Padahal kita agama Islam berbeda. Budaya harus tunduk kepada agama. Nggak bisa agama ini tarik-tarik sana perutnya itu. Patuh kepada ini, patuh kepada itu. Nah, jadi memang beda memposisikan agama bagi orang liberal dengan kita ya. Kalau orang liberal, agama itu harus tunduk kepada budaya dan sejarah. Kalau kita enggak, sejarah tunduk budaya kepada. Kalau mau menyimpang, kita luruskan dengan cara yang benar. Kolonialisme masih masuk, apalagi Indonesia sekarang ini memang sejak masyarakat ekonomi Asia, Indonesia itu memang menjadi tujuan negara-negara yang memang dalam tanda kutip ya, Cina itu menjadi tujuan. Apalagi mereka Ahok katanya beri perjuangan terus sampai menjadi gubernur, bahkan kalau bisa menjadi RI1 ya. Katanya sih sebab di Cina itu kan memang di samping pertama penduduk sudah semakin besar, tidak kondusif untuk tempat tinggal. Sampai sana saja, sampai musim dingin aja sampai 38 derajat di bawah 0 gitu. Kan gak enak banget sampai hidup di kulkas gitu. Nah, daerah yang dianggap bagus itu yang surganya itu Indonesia. Indonesia itu kan musimnya cuma 2, musim panas sama panas sekali gitu. Kayak musim dingin gitu. Dan musim kawin gitu, musim lamaran gitu. Ada musim salju gitu. Dan mereka akan masuk Indonesia. Dan itu membawa ideologi komunis masalahnya. Ideologi komunis masuk gitu. Bahkan sekarang mereka menggunakan cara-cara yang agak licik ya, misalnya membuat kondominium yang mahal-mahal itu di Jakarta Utara, Jakarta Barat itu, yang tidak
mereka juga. Jadi sudah banyak universitas yang berhenti. UAD masih. Sebab kenapa? Mereka selalu mengirimkan mahasiswanya ke sini. Mau nggak mereka menerima mahasiswa kita? Kata tidak. Jadi banyak kita sudah menolak sebenarnya. Nah kita ini masih belum tahu ini. UAD itu masih menerima terus. Padahal saya kurang suka kalau jadi UAD yang dari Cina itu. Pakainya itu nggak benar loh. Saya sudah dulu udah musuh itu. Kalau mereka non-muslim nggak apa-apa. Tapi kalau pakainya itu diperhatikan, mereka enak aja selama pendek ke kampus itu. Kita nggak dihargai, hormati kita ya. Berilah mereka pakaian khusus gitu, yang menunjukkan kalau mereka itu mahasiswa wajib non muslim gitu ya. Walaupun nggak sama lagi dengan mahasiswa kita asli gitu. Tapi sebabnya pakai rok lah yang panjang gitu, baju yang panjang, orang kaos pakai celana segini gitu. Mana ngomongnya nggak jelas lagi, saya kan ngomongnya nggak bisa gitu. Nah banyak sudah memutuskan, dan mereka kalau sudah ke Indonesia jangan harap mereka pulang ke sini. Kuliah di Jogja, nanti kerja di Jakarta. Coba mereka ngomong menjadi destinasi loh Indonesia. Indonesia itu juga surga Allah dunia Indonesia. Subur, indah, makmur, sungai yang banyak, hewan yang banyak, tumbuh yang banyak Indonesia. Bahkan kata orang sih yang ketakutan, Jakarta itu menjadikan Singapura dulu. Saya jawabnya sekarang lagi. Ya beda sebenarnya. Melayu dengan orang Indonesia itu beda. Kalau Malaysia, maaf ya, orang Melayu itu kan daya konfliknya kan rendah, makanya bisa dikalahkan sama saya itu bisa. Tapi Indonesia itu lemah dan melantai itu. Tapi kalau sudah ribut loh, jadi katanya biarin aja Cina masuk dulu sebagai umpan dulu, meledak aja nanti reformasi, udah habis dibantu-bantu ke orang kita. Tapi mereka kabur sendiri ke bandara itu. Indonesia itu mereka nekat loh ya. Orang susah biasanya kan. Oh iya. Dulu reformasi 98 kan saya di Jakarta. Baru semester 1 S2 saya 98 ini. Waktu mau toko-toko cik habis sama lagi. Teman saya sendiri namanya Bagi Dorang karena dia pensiunan angkatan udara yang dipecat gitu. Tinggal dia datang ke toko Cina aja. Ketuk pintu pakai golok selesai, Cinanya keluar. Jangan bunuh saya, ambil deh apa yang ambil. Itu ikhlas suruh ngambil. Nah ini bawa golok sebenarnya itu. Lalu dia buka pintunya. Oh semua udah berburu, ngambil apa segala macam selesai. Di Manggarai 300 Cina dimasukin ke mall, dibakar gitu sama orang itu. Wah ini gitu. Akhirnya mereka besok pernah kabur ke bandara semua. Jadi dia masih dulu. Itu aja lagi. Kata teman saya di Facebook, saya ini loh dia. Tekanan awal secara umum internal perpecahan umat memang cara orang Barat untuk mengadu domba itu dipecah. Jadi ada Islam itu banyak banget, ada Islam radikal, Islam fundamental, Islam modernis. Islam itu ya Islam gitu loh, nggak usah dipecah gitu. Islam Nusantara muncul lagi mana? Itu Islam apa lagi? Islam progresif, Islam historis. Islam itu Islam. Namanya Islam itu Islam persis, Islam Islam, Islam ya udah. Islam aja, nggak usah Islam. Artinya tadi dulu. Yang kedua bahasa saya itu kebahaluan umat. Di umat kita itu masih secara dokter pertama tahun 1912. 12 sampai 20. S3 pertama itu adalah dari Maluku. Dokter siapa namanya? Orang kita dulu yang masalah pendidikan, mungkin itu keadaan pendidikan ini sebenarnya itu. Kenapa di zaman Orde Baru awal dan Orde Lama Islam itu betul-betul bapak belum berhadapan dengan negara? Karena memang orang kita pendidikannya ya sampai madrasah gitu ya. Gak mau sampai tinggi-tinggi dokter, gak mau dulu. Jadi tentara apa lagi? Jadi pendidikan awal itu tidak ada orang kita yang masuk akademi militer. Semuanya mereka pahlawan itu. Makanya di awal baru semua jenderal itu pahlawan semua. Makanya terjadi Tanjung segala macam. Barulah awal-awal 70-an muncul doktor S2 dari kita. Gitu. Di militer sudah muncul juga tokoh-tokoh militer yang betul-betul Islam. Gitu. HMI sudah mulai masuk ke 70-an waktu itu. IMM juga beberapa kali masuk
Jororoyo itu kan 1980, istilah Jororoyo itu kan begitu manusia. Semuanya sudah masih hijau-hijau semuanya. Islam kan tidak yang hijau, ketiga bahasa dia Jororoyo. Sampai sekarang pun pendidikan masih menjadi persoalan besar kita dalam umat Islam. Malas juga, ya, egoisme dan keasudian. Sangat banyak Yahudi dan Nasrani masih hari ini sebagai egoisme. Supaya saya tambahkan terakhir ke komunisme, mas sekarang kemarin waktu terakhir waktu deklarasi Anas di Bandung, Asosiasi Aliansi Nasional Indonesia, itu Pak Firman Ustaz dari Muhammadiyah, Sahabatul Rahman Muhammadiyah, kata dia yang kita khawatirkan sekarang kalau Syiah berkolaborasi dengan komunis itu bisa mengancam NKRI. Dan mereka sekarang berjuang halus-halus itu. Nah kita nggak boleh ganggu. Kenapa? Karena mereka punya senjata, toleransi itu. Saya mengatakan toleransi itu modus itu. Mereka kalau kecil minta toleransi, besar kita dihabisin. Lihatlah sejarah. Pernah nggak mereka memberikan toleransi kepada kita ketika mereka mayoritas? Tapi ketika mereka kecil, toleransi. Mana toleransi kalian? Kita kasama bukan toleransi dalam masalah dengan kasama. Si ketika kecil minta toleransi, besar dihabisin langsung itu. Komunis sudah begitu, kecil minta toleransi, besar habis gitu. Jadi buat saya tuh kalau bilang toleransi itu mual menurut saya. Toleransi itu ya. Toleransi itu modus yang percaya dengan benar. Mereka ada begitu berani sampai mereka bergerak pelan-pelan di bawah. Nanti kalau kita larang, toleransi kemana? Begitu mereka besar, nggak ada toleransi, kita dihabisin. Hati-hati ya, jumpa mereka seperti ini. Dan ini tidak banyak yang tahu orang muda kita. Jadi membaca peta itu harus besar juga. Inilah mungkin sekedar pengantar kita pengajian tentang dakwah. Kita simpulkan bahwa tidak ada seperti itu. Cara mengembalikan kajian Islam itu memang harus dengan cara. Kemudian Islam tentang apabila kaum muslim mau kembali berpengaruh kepada agamanya, diikuti jihad dalam Allah, kemudian agama. Jihad itu bukan perang loh. Jihad itu berasal dari kata jihad. Selama kita sudah bersungguh-sungguh itu sudah merupakan jihad. Jihad yang paling penting adalah membela agama Allah. Dengan cara apa? Sesuaikan dengan serangannya. Kalau orang kafir menyerang kita dengan pemikiran, lawan dengan pemikiran. Mereka menyerang kita dengan buku, lawan dengan buku. Tapi kalau mereka menyerang dengan senjata, lawan dengan senjata. Islam itu begitu, nggak cari musuh. Tapi kalau ketemu nggak boleh lari. Kalau bahasa muda, yang dijual nggak beli gitu. Dijual nggak beli. Lu nggak jual, gua ngontrak. Begitu, jihad itu begitu. Jadi nggak pakai senjata terus. Ya, kita hadapilah mereka menulis. Orang liberal itu tulis buku per 3 bulan. Kalau kita bisa rajin lah tulis. Makanya IMF nanti kalau bisa adakan pelatihan jurnalistik. Bagaimana cara menulis di media, menulis buku gitu. Nanti dilibatkan orang-orang kita yang biasa menulis buku gitu. Kita sama nanti dengan Prodi apa-apa. Adalah asmana dia itu apa istilahnya dia? Seumur hidup satu buku itu apa istilahnya? Asmana dia itu. Pokoknya seumur hidup harus pernah nulis satu buku itu. Apa istilahnya dia itu? Tidak ada. Asmana dia itu. Kenapa nggak tahu asmana dia? Hah? Tahu. Dia punya proyek one apa ya? One life, one book apa istilahnya? Pokoknya seumur hidup harus nulis satu buku. One life, one book itu aja mungkin ya. One life, one book. Kemudian kata tersebut akan hilang oleh Muslim disebut dengan kenikmatan dunia, hukum dunia, sehingga dengan gemilang kenikmatannya menjadikan lalai berusia di dalam dunia. Sebab orang kalau sudah nikmat dunia itu hukum dunia wakau yang terbaus, takut mati, takut berjuang. Kalau orang miskin kan nggak punya apa-apa, makanya nekat dulu. Ya. Dan apabila kalau itu sudah merupakan jihad, Allah akan menghinakan mereka di hadapan umat-umat yang lain dan akan mencabut dari dada musuh kaum muslimin rasa takut. Enggak pernah. Kisah itu coba lihat. Makanya kemarin ketika Saudi membuat 34 negara sekutu, itu hanya kita marah-marah. Kata mereka begini, saya baca di YouTube itu yang dari Palestina. Kami sudah minta bantu sama kalian tuh 40 tahun yang lalu. Mana bantuan kalian untuk kami mengusir Israel dari Palestina itu? Kalian disuruh sama Amerika untuk berperang dengan Iran, kemudian langsung. Saya pikir boleh jadi
benar juga kata-katanya. Kenapa sekali berperang dengan Iran semangat itu Rusia? Yang apa dia sih? Padahal 40 tahun yang lalu kami minta bantu kepada kalian untuk melepaskan kami dari Yahudi itu berapa sih jumlahnya kurang? Cuma 60 juta. Arab itu 400 juta jumlahnya. Kenapa bisa 65 Arab? Karena sudah dicatur rasa takut di dalam Yahudi dalam kita. Kemarin kita sudah menyerang lagi perbatasan Gaza segala macam. Dunia nggak tahu gitu. Kalau kita tidak tahu dari cara, bahkan yang lucunya kejadian begitu kita tahunya dari sumber-sumber berita orang-orang kafir gitu. Dari CNN yang sudah diedit segala macam kita tahu dari sana gitu. Kita Al-Jazeera juga nggak langganan seperti itu ya. Kelemahan kita seperti itu. Untuk mengembalikan kemuliaan tersebut, kembalikan kepada agama sehingga kaum muslimin dapat hidup dengan mulia dan mati dalam kehidupan yang mulia. Jadi artinya mati nggak bisa dihindari. Makanya hiduplah untuk matilah untuk agamamu. Sebab kalau tidak kita beramal mulia tapi bukan untuk agama kita. Inilah segala pengantar kita dalam kajian. Apa tadi saya? Kalam. Siar Kamis malam. Kajian Kamis malam. Kalau Kamasku VM. WWBM. VM Kamasku itu. Yang marilah kita jadikan kajian ini sebenarnya untuk kalau tanaman harus disiram terus ya. Kalau orang malas ngaji, momennya itu harus ada pengajian. Ranting itu kan kalau nggak ada pengajian nggak boleh. Mengaku udah ranting gitu. Dengan pengajian kita seperti ini. Jadi luangkan waktu kita selama ini dalam rangka menguruskan lagi akidah kita. Sebab kalau kita tidak melakukan seperti ini, lama-lama akidah kita akan tergerus, nilai agama kita akan tergerus. Kita lebih senang nanti dengan di luar kita yang menawarkan hal-hal yang kelihatannya bagus, padahal di dalamnya bobrok banget gitu. Jadi dulu sebelum kuliah itu ada masjid Syaziliah. Kalau kita kuliah naik kereta dari kereta sampai ke Azhar itu melewati masjid itu. Wah itu kalau lagi zikirnya. Zikirnya lucu ini. Gara-gara lucu aja saya ikut dulu. Zikirnya cuma kalau misalnya Ar-Rahman, ada kalimatnya di depannya. Ar-Rahman, gak lama macam itu. Ar-Rahman, wah seru gitu. Allah juga gitu. Allah, macam terus saya berpikir, kalau nama saya digituin, masa nama Allah digituin? Bahkan gua pun ya sedikit kali ya, gua ahad itu. Gua, kalimatnya itu terlihat di depan. Gua, langsung juga yang saya dulu yang dilihat. Ya begitulah hobi saya dulu ya. Tapi ya akhirnya kita sudah menemukan yang betul-betul mengawasi dalam segala hal yang betul-betul sesuai dengan Quran dan Sunnah yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi nggak usah yang yang sudah pernah. Apalagi yang masih kita seperti Museu ya, MTA itu. Ya kalau pengen nyoba sih nggak apa-apa, boleh. Coba kita sudah ketemu dengan alumni-alumninya. Kalau saya mungkin nggak punya waktu lagi ikut gitu ya. Nanti ketahuan gitu. Ada sebenarnya kayak Jessica yang pengen saya ikuti satu. Di dekat Lempuyangan itu ada sebuah portik afilah. Katanya ada pengajian Selasa pagi sama Kamis pagi. Sebenarnya serap informasi, tapi belum sempat ke sana ya. Pengen gitu. Tapi menurut saya ya, bukan saya sok terkenal, apalagi nanti dia kenal saya gitu. Udah biasa deh, mungkin bisa ke sana agak preman dikit lah gitu ya. Pakai levis, pakai baju kos oblong, kalau pakai anting, nyamar gitu kan ya. Coba saya pengen tanya sama ustadznya, saya pengen ngobrol aja sederhana. Orang kan nanya, Ustadz gimana sih bedanya kerasikan kita yang nggak bisa ngobrol aja? Nah, cara saya setelah pengajian, ini baru rencana loh. Tadi gua aja. Nah, menurut saya yang cocok jadi khalifah itu Sayyidina Ali ya. Oh iya, di bapak sini Ali. Ambil dulu. Nah, anda mau memberikan benar nggak itu pengajian